Hai, mungkin masih banyak yang belum tahu, jadi kenalin aku Izal. Aku fotografer Abu Picture. Kalau kalian sering ngikutin Instagramnya Abu Pictures, nah di captionnya itu ada lens by. Nah nanti kalau ada lens by-nya MNR Rizal, nah itu aku berarti. Di Abu Pictures dari akhir tahun 2020. Jadi hampir 2 tahun deh kayaknya. Cerita awal masuk Abu itu nggak ada yang spesial sih. Soalnya dulu tuh masih biasa mahasiswa akhir, sambil ngerjain skripsi. Terus ada temen yang ngasih tahu kalau Abu Pictures lagi buka lowongan pekerjaan kan kemarin buat fotografer studio. Jadi langsung kirim CV, nggak ada expect bakal diterima kan awalnya. Tapi setelah kirim CV, IG ku tuh di follow sama Abu Pictures dan kayak story, terus pokoknya story itu sering banget dilihat oleh Abu Pictures kan. Jadi kayaknya aku diterima nih gitu. Kalau basicnya dulu itu karena saat kuliah itu sering foto-foto gitu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan atau acara dari kampus, nah biasanya aku sering tuh jadi panitia fotografer, panitia dokumentasi ya. Sebenarnya aku agak bingung, aku tuh introvert atau extrovert. Pertamanya, karena kan banyak penjelasan kan terkait introvert sama extrovert tuh, ada yang bilang kalau introvert itu nggak bisa bicara, ada yang bilang introvert sebaliknya, ada juga yang bilang kalau introvert itu kalau lagi kecapean, ngisi energinya dengan sendiri gitu. Kalau dari itu sih, lagi capek kan, nggak harus menyendiri juga, tapi ketemu teman-teman itu energi juga terisi sebenarnya. Tapi lebih sering sih emang pengen sendiri aja sih biasanya. Kalau udah sendiri beberapa hari, kadang mood sama capeknya tuh udah hilang. Lebih cepet sih. Kalau struggle sih iya, karena kan kebetulan aku nggak cuma introvert, aku lumayan nggak begitu bisa untuk bicara depan orang, sama komunikasiku agak kurang. Pertama kali masuk Abu itu sepanjang dari awal sampai akhir aku nggak bisa ngomong, cuma kayak gini-gini aja. Itu sih struggle-nya. Dan dulu aja pas di studio, saking ku nggak bisa ngomongnya, aku tuh di studio perlu satu yang nemenin, jadi perlu ada asisten. Jadi kayak di kepala aku tuh, oh kayaknya kayak gini bagus deh fotonya, kalau di direct kayak gini bagus, tapi untuk nyampeinnya aku nggak bisa, jadi perlu ada satu orang yang ngewakilin gitu. Kalau pertama di wedding, struggle pertama itu sama, itu juga sih, nggak bisa ngomong ke klien. Jadi kadang kan klien banyak yang nggak bisa bergaya sendiri kan, jadi perlu diarahin. Kliennya aja sampai bingung gitu, ini apa lagi yang dibicarain sama fotografer nih. Itu sih yang paling sering. Aku nggak bisa ngebangun suasana ke kliennya. Mungkin kayak pagi-pagi kan klien ngantuk, kalau seandainya aku bisa ngomong, mungkin klien bisa lebih seneng gitu. Sama yang kedua, energi sih beneran. Mungkin pagi-pagi seneng, moto dan sebagainya, momen ini. Pas udah pulang itu kayak, ya Allah, perlu berhari-hari buat ngembaliinnya. Apalagi kalau udah ada job yang rentetan tuh kayak 4 hari berturut-turut, itu kayak sampai ke rumah tuh udah nggak tahu lagi deh kayak gimana ya. Kalau masalah yang kurang bisa ngomong itu biasanya aku minta tolong teman buat ngebangun suasana. Maksudnya kalau ngomong sama klien mungkin aku masih kurang bisa kan. Kalau udah sama temen itu kan lumayan udah lama kan, jadi mungkin udah terbiasa untuk ngomong. Nah jadinya kayak bercanda sama teman tapi dikit-dikit bawa klien biar lebih mudah gitu. Sama enaknya itu di Abu Pictures itu kalau ngederek, kalau ngarahin gaya nggak harus kayak gimana ya, ngarahin yang ngomong gitu, kayak kakaknya hadap sini, kakaknya kayak tangannya kayak gini enggak, tapi lebih sering dicontohin sama teman. Nah karena dicontohin itu kan, karena aku lumayan terbiasa sama teman kan, jadi lebih mudah, itu sih memudahinnya. Terus untuk yang masalah energi itu capek sih capek, tapi mau gimana pun kondisi sendiri kan, mau capek, udah nggak ada energi, nggak mood dan sebagainya, tapi kita harus mikirin juga kan klien tuh udah bayar mahal buat foto, nggak sedikit loh, biar nggak sia-sia. Lebih ke mindset aja jadinya. Kalau dari aku sih yang pertama ya, kalau introvert itu kan sebenarnya karena dia kecapean aja kan, ketemu banyak orang. Kalau dia punya energinya juga nggak jadi masalah, komunikasi kan bisa dilatih. Sama kalau misalnya jadi fotografer, nggak usah bikin-bikin alasan lah, salah dia capek atau apa dan sebagainya. Dan kalian juga yang milih mau jadi fotografer atau enggak, itu kan pilihan sendiri kan, tanggung sendiri sih. Oke, sekian dari aku, semoga bermanfaat, semoga bye.